wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kamu bertengkar, kekuatan kamu hilang. Orang-orang kafir itu tahu, pokoknya orang Islam itu kalau mereka bersatu gawat, kalau mereka itu berpecah habis. Maka ada kekuatan Islam yang sekarang itu diincar sama orang batil di Indonesia. Yang pertama kali pesantren. Karena pesantren ini telah berhasil menjaga agama ini 500 tahun di Indonesia ini. Maka bagaimana pesantren itu berpecah belah? Maka diangkatlah Gus Dur jadi presiden supaya kiai-kiai suka politik. Ketika kiai suka politik, ada yang ikut BD, ikut Demokrat, ikut ini, akhirnya kiai berantem. Ketika berantem berpecah, tak berentah. Akhirnya rakyat tidak mau ikut kiai lagi. Kamu ikut Kiai Langitan? Oh, itu bukan PKB, saya nggak mau. Ya sudah ikut Lirboyo. Lirboyo itu apa itu? Itu itu temannya Gus Dur, saya nggak seneng. Ikut Kiai Mboro, dia nggak berpartai, dia repot. Nanti orang semua suruh mundur dari politik. Kita nggak bagian apa-apa jadinya. Jangan ikut-ikutan. Boro itu bikin orang miskin. Ini gara-gara perpecahan umat tadi, akhirnya umat ini perpecahan pesantren, umat nggak mau ikut sama pesantren lagi. Kemudian yang kedua, kekuatan Islam di Indonesia ini adalah habaib. Habaib itu punya potensi besar karena mereka ini punya label cucu Nabi itu. Maka ingin dirusak sama orang-orang kafir. Caranya bagaimana? Dimasukkan jarum-jarum Syiah pada mereka. Sehingga kalau ada Habib lihat, Allah paling Syiah. Habib kok irunge dawa, Syiah. Wis gerusak. Engko paling mut'ah ngono. Neng kampung arep jauh lah dikira mut'ah. Yang ketiga, kekuatan Islam itu tabligh di Indonesia ini. Maka orang ahli batil ingin merusak tabligh itu dengan isu Wahabi dan paham-paham Wahabi. Sehingga nanti kalau ada orang Jawa bilang, Wahabi jomelok. Wahabi paling gak oleh ziarah kubur. Yo gak oleh tahlilan kok. Wahabi ketok jenggote wis ketara. Subhanallah. Maka saya itu di Temboro ini saya bikin markas itu biasa aja. Di Jumatan ya tahlilan. Oh, ada dalilnya, kenapa ditutup-tutupi? Memang orang Hanafi itu tertibnya nggak boleh zikir jahri. Boleh, tapi sebetulnya Maulana Zakaria sudah menjelaskan. Maulana Zakaria sudah menjelaskan dalam fadilah zikir bahwa zikir jahri itu boleh, gitu. Tapi umumnya orang IPB itu pengdzikir itu siri semua. Maka saya keraskan aja. Ada orang India yang negor, kenapa dzikir banyak? Kamu baca Fadilah Amal apa enggak? Orang India enggak baca gimana? Dzikir jahri itu sunnah. Malah Zakaria itu. Loh, ini orang tabligh, orang India sendiri loh enggak ngerti kalau masalah dzikir jahri itu sunnah. Yang sudah ditulis Sulaiman Zakaria di Fadilah Tabligh. Karena Fadilah Dzikir. Apa enggak aneh wong iki? Mergo kalau sudah tokoh tabligh itu enggak mau taklim. Kalau taklim tidur. Sukanya khususi aja. Kalau khususi dapat nasi, dapat kue, dapat kopi. Penyakit tabligh seluruh dunia itu. Kalau sudah orang lama enggak mau taklim. Maunya bayan aja, tahu-tahu bayannya ngawur. Insyaallah saya bikin marhabanan, saya bikin semua dalilnya. Bisa saya pertanggungjawabkan secara dalil, bukan ngawur, bukan ikut-ikutan orang. Di samping itu ini satu strategi supaya tidak ada orang menuduh dakwah itu Wahabi. Gawat kalau dakwah ini kok sudah
apa itu dituduh Wahabi itu nanti kita sulit untuk menyampaikan agama. Maka santri-santri itu harus paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Secara umum saya senantiasa sarankan untuk baca buku-bukunya Pak Idrus Romli itu bagus, di koperasi itu ada. Insyaallah cukup ya. Kemudian yang terakhir, ini kan saya belum menganggap kamu itu selesai, maksudnya saya tidak sampaikan, tapi ya nggak apa-apa. Jaga zikir-zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita, yaitu Ayatul Kursi. Itu wiritannya guru-guru saya di Jawa, guru saya di Mesir, di Mekah, di India, di Yaman, itu Ayatul Kursi itu. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh itu khasiatnya luar biasa. Nabiullah Khadir alaihissalatu wassalam mengatakan dalam riwayatnya Abu Idris Al-Khawlani, kalau kamu habis sholat subuh baca amanah Rasul dan syahidallah, insya Allah kamu akan mati dalam Islam. Jadi ini Ayatul Kursi itu untuk menjaga dari santet, untuk menjaga dari jangan sampai kita sesat, mati kufur, dan macam-macam. Termasuk ayat 5 itu. Ayat 5 itu kamu baca sungguh-sungguh itu. Fadilahnya ayat 5 itu, kalau kamu baca sungguh-sungguh istiqomah itu nanti Allah akan kasih kamu kekuatan memimpin orang. Kalau kamu ustadz ya bisa memimpin muridnya, kalau kamu kiai bisa memimpin pesantrennya, kalau kamu tuh orang dakwah bisa memimpin karkun-karkun. Kalau kamu tuh sang suami, insya Allah istrinya tuh mau nurut. Kalaupun tidak nurut, tapi nggak akan berani macam-macam. Yang penting kan itu toh. Kalau nurut 100% itu ya biasanya tidak. Yang penting itu pokoknya kita menang itu loh orang itu. Jangan sampai suami kalah dengan istrinya. Itu gawat itu. Apa tadi amalannya? Ayat 5. Tambah la tudrikul absar wa yudrikul absar wa tul khabir. Sehari semalam 313. Kalau kamu istiqomah itu di mana saja, teman kamu banyak, rizki kamu mudah. Itu katanya ayah saya itu. La tudrikul absar. Dan itu kalau ayah saya dulu itu suruh puasa dulu 40 hari mengamalkan itu. Setelah itu diamalkan biasa aja. La tudrikul absar berapa? 313. Kemudian doa-doa yang lain yang saya baca waktu istighosah itu semua itu saya punya pengalaman-pengalaman yang banyak. Itu dalam kitab-kitabnya Thariqah Nasyabandiyah itu kafaya ain shad kifayatuna hamim ain sin fahimayatuna, itu termasuk doa inti yang banyak menyelesaikan masalah. Itu kalau ada orang kampung, biasanya kalau dakwah ya, itu akan udah orang kampung itu yang apa itu nyemprot-nyemprot sana sini. Kamu bacain itu kafaya insut kifayatuna hamim ain sin fahimayatuna. Nanti kan terus lerep diam. Coba ya. Nggak usah pusing. Oh, ini orang tuh dijak dakwah sekarang malah bikin fitnah. Bacakan ini terus ini lama-lama kan. Tapi berapa hari, berapa bulan, berapa jam, ya itu rahasia Allah. Tapi itu pengalaman saya harus lerep, apa saja lerep. Pernah dalam satu majelis itu, ya majelis tabligh itu kan macam-macam toh. Itu ada orang itu pokoknya brutal. Sodok sana, sodok sini, orang tabligh. Waktu dalam majlis itu saya bacakan aja kafaya insut kifayatuna hamim aisyah famayatuna. Pada waktu itu seolah-olah itu kayak nggak ada
kesannya itu. Tapi setelah musyawarah itu yang berantem itu, terus orang-orang yang ngotot-ngotot tadi itu tahu-tahu sebaiknya terus pada mati orangnya itu. Betul ini, pada mati orangnya itu. Ini sholawat nariyah itu juga saya banyak punya pengalaman. Dulu di madrasah sana itu juga ada satu orang itu anaknya kiai lagi itu bikin masalah, bikin kisruh di madrasah. Waktu itu kan masih zaman sanawiyah aliyah negeri. Maka itu saya itu baca sholawat nariyah tiap malam itu. Padahal oleh ayah saya itu disuruh baca hizib nasr itu. Orang itu dipaketkan saja itu. Itu kalau ayah saya itu marah tuh gitu. Dipaketkan maksudnya benang kuburan aja. Gak sah. Tapi saya ini mau baca hizib nasr itu kayak nggak kuat. Ini anaknya kiai masa di hizib nasr, saya bilang gitu. Saya baca sholawat nariyah aja lah. Baca sholawat nariyah aja tiap malam itu. Dulu dengan Pak Nur Samsi Magetan itu. Tapi dia juga tidak saya kasih cerita, sampai sekarang juga tidak saya ceritai sama dia. Kamu aja yang karena tamat daurah saya cerita. Lah satu malam satu mimpi, perasaan saya itu Rasulullah itu datang ke Madrasah Selatan itu. Itu orang yang nakal itu dipegang sama Rasulullah, ditali kakinya, tangannya, dipenggal kepalanya. Besoknya itu langsung stroke, tidak lama mati. Jadi sholawat nariyah itu makanya kompleknya saya kasih nama Nur Muhammad sampai sekarang itu, yang dekat koperasi itu loh, menghadap timur itu Nur Muhammad. Itu gara-gara saya itu melihat mimpi Rasulullah itu menggal orang di situ itu. Oh, sholawat nariyah ini namanya saja nariyah. Apa saja dibakar habis itu. Tapi syaratnya itu memang orang itu kepepet. Biasanya kalau belum kepepet itu enggak itu. Urung kroso tenan. Ini saya kasih cerita seperti ini supaya kamu tuh tahu pengalaman perkiaian tuh tahu. Orang mau bikin pondok, perasaannya pondok itu bisa dibikin kayak bikin SD, SMP gitu. Bikin promosi sana, promosi sini. Oh, tidak begitu itu. Kalau kamu bikin pondok dengan masuk pondok agama, tidak begitu itu. Kalau kamu tidak mengikuti cara kiai-kiai dulu, gak jalan. Pondok itu disebarkan bukan dengan promosi. Kalau kamu pondok betulan loh ini maksudnya. Kalau pondok eprek-eprek yang hanya sekedar mendasarkan seluruh pemikiran kepada zahir, ya itu bukan pondoknya para wali dulu, itu pondok eprek-eprek itu. Kalau pondok yang betulan ya caranya gitu. Kemarin ada kiai dari Banyuwangi. Ya ini ahli zikir ini, wirid keluar dari sini. Saya itu mau bangun masjid ini belum jadi-jadi gimana? Oh kiai, kalau ijazahnya kiai saya dulu baca Aukaladhi. Banyak baca Aukaladhi, nanti masjidnya jadi. Dan nggak usah bikin proposal kiai, udah itu aja. Proposalnya Aukaladhi itu aja. Belum lama, baru berapa bulan sudah jadi sekarang. Tapi saya belum lihat, insya Allah sudah jadi gitu maksudnya. Kalau santrinya nggak ada, baca Rabbana innaka jami'un nas yaumil la raiba fihi, sebanyak-banyaknya. Ini cabang-cabang itu saya suruh baca apa itu Rabbana innaka jami'un nas. Malah bacanya cuma sebentar. Kamu istighosah berapa jam sebenarnya? Nggih, paling seperempat jam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wis dadi wali ngono piye? Kowe 5 jam ora karan kanggo kowe. Setrum lu 2,5 watt. Istighosah 3 jam. Istighosah berapa jam? Lah niku tengah ampel niku namung sekedap beda. Beda. Kuwi sing ketok seperempat jam ampel kuwi. Sing gak ketok wis berang-berang puluh jam. Oh.
Wong suudzon karo kiai, gak selamat. Itu semalekan. Orang tuh jangan buruk sangka sama kiai. Itu modal. Orang kalau sudah buruk sangka sama kiai, dia tidak akan punya barokahnya kiai itu. Ini katanya Imam Syaroni. Orang tuh kalau ingkar kepada orang yang punya kelebihan sesuatu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu itu. Jadi orang itu kalau kepada para ulama itu, kalaupun dia tidur kita husnudzon, itu tidurnya dengan zikir. Nah, gitu. Kamu husnudzon itu kalau kamu salah tidak akan berbahaya. Tapi kalau suudzon salah, kamu urusannya panjang nanti. Insyaallah. Nah, itu cukup. Nanti kalau kamu masih terus di sini, tak khusus ini saya tambah lagi. Banyak ini saya punya begitu. Ya, santri-santri yang mau keluar IPB, kalau kan dengan namanya IPB itu orangnya itu ribuan orang, ribuan, jutaan orang, semua orang bicara. Sebagian juga orang-orang awam yang termasuk di IPB itu kelemahannya pesantren-pesantren di sana itu ilmu kalam juga kurang. Ilmu kalam itu kurang. Sehingga kalau bayan-bayan itu banyak yang bertentangan dengan ilmu kalam. Sebagaimana di Pakistan biasanya Allah itu dai. Nah, karena di dalam Quran Allah yad'u ila daris salam. Ya di Quran Allah yad'u ila daris salam, tapi Allah dai enggak ada. Dai itu sudah nama, dan itu nama itu sesuai untuk manusia. Kalau Tuhan tidak boleh dikatakan dai. Makanya seperti itu. Maka kalau ada hal-hal yang baru, dan kadang-kadang baru itu kadang-kadang dari penterjemahnya, kadang-kadang dari macam-macam, memang bahasanya kita nggak tahu 100%, maka harus konfirmasi dengan saya atau dengan Pak Bet, Pak Atta, ini juga orang ahli ilmu kalam mujtahid mutlak, Pak Imdad, yang ngerti bahasa ini. Ini penting ini supaya kita ini tidak menyebar-nyebarkan kejahilan. Memang ada masalah itu sebetulnya salah betul ya tidak, tapi tidak baik kalau diucapkan kepada orang awam. Seperti kata-kata Imam Al-Ghazali, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Itu sebetulnya benar, sebetulnya maksudnya itu. Tapi ini bahasa ini hanya layak untuk didengar para ulama. Kalau orang awam begitu bisa, kok Allah tuh punya akhlak ya? Wah, akhlak. Ini kok tidak akhlak, ngakidah akhlak. Ini kan akhlak ini kalau menurut bahasa kita ini akhlak ini adalah untuk manusia. Kalau akhlak dikatakan untuk Tuhan itu tidak munasib. Apa saja yang bisa menimbulkan tasbih itu kita jauhi gitu. Satu contoh, nah itu kamu itu sebagai orang ahli ilmu itu kalau bayan itu yang lurus gitu. Insyaallah cukup. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ighfir lana yassir lana barik lana ya. Masya Allah la quwata illa billah. 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 Ihdina wahdina sajami'a ya silana. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir, coba ini yang anak Temboro ada angkat tangan? Anak Temboro, yang asli Temboro, lu papat tak? Ya ada, duduk. Saya pingin pesan khusus sama orang Temboro ini ya. Kamu itu kan dekat dengan kiai di sini itu. Biasakan kamu tuh nemui saya gitu loh ya.
Saya itu ada waktu kalau malam Jumat habis bayan itu, ada waktu habis subuh saya musyawarah pagi di markas, ada waktu habis duhur saya nemui tamu di Ampel. Kamu tuh nggak usah sungkan-sungkan. Kalau ada masalah apa gitu, kamu datang aja. Minta arahan supaya kalau keliru gak nemen-nemen gitu loh. Salah ya. Dan nanti minta arahan malah disulit-sulitkan oleh Pak Kiai. Enggak, saya janji enggak. Kan saya carikan solusi yang paling mudah gitu. Menurut saya, gitu. Iya toh, yang kalau menurut kamu ya saya enggak mau, menurut saya. Insyaallah ya. Nah, jadi jangan kamu tuh jauh. Nanti kalau kamu nggak mau nasihat orang-orang tua, akhirnya kamu nasihatnya orang-orang pinggir jalan yang kamu ikuti. Orang yang nggak ngerti agama kamu ikuti, tambah karu-karuan nanti jadinya. Dan ini yang sudah selesai khusus, yang tidak keluar setahun, yang selesai daurah. Yang selesai daurah ini hanya ada 2 bagian. Keluar setahun atau ngikuti takhusus. Insyaallah. Jangan ada orang yang ketiga. Ad-dunya mal'unatun mal'unun man fiha illa zikrullah mawalah wa alimun muta'allimun. Dah itu aja. Pokoknya kalau nggak keluar takhusus. Yang keluar tidak takhusus, usahakan nanti habis keluar terus takhusus. Untuk apa ilmu banyak-banyak, sedangkan masyarakat itu loh nggak mau ilmu. Untuk apa saya ilmu banyak? Jangan bilang gitu. Kalau ilmu kamu makbul, insya Allah nanti Allah akan bangkitkan orang-orang yang mau belajar sama kamu. Dengarkan betul-betul. Orang tuh gitu aja. Kalau ilmu saya ini makbul, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkitkan orang-orang yang mau ngambil ilmu itu dari saya, sehingga jadi amal jariah saya ila yaumil qiyamah. Gak ada ilmu gak laku tuh, gak ada. Wah ini dulu ya. Ayah saya ngaji di Termas, ngaji Muslim, ngaji tafsir Jalalain. Oleh teman-temannya itu ledek. Mahmud, ayah katanya, kamu itu loh rumahnya Magetan tuh PKI. Kok ngaji apa itu tafsir Jalalain itu siapa yang mau dengar kamu itu? Tapi ayah saya itu nggak mau dengar, terus ngaji aja. Kalau ilmu saya makbul ngerak, ya ono sing belajar. Itu ternyata ribuan orang belajar. Padahal Magetan PKI ini sebenarnya, Partai Kiai Indonesia. Insyaallah Al-Fatihah. Ya sekarang, subhanallah.
على